Bapak Ibu kalau tidak muncul, biasanya yang terjadi adalah karena akun yang kita gunakan itu bukan akun Google Suite for Education. Jadi tidak automatically kita bisa mengakses link Meet yang ada di sini. Nah, kemudian yang pertama nanti Bapak Ibu lakukan ini ya Bapak Ibu, contoh nih, Bapak Ibu kan mau memberikan tugas ke anak-anak. Nah, misalkan saya mau memberikan materi apa ya, PPKN atau materi apalah, misalkan agama. Ini kan mapel yang ada di topik ini adalah mapel Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jangan salah kamar ya. Misalkan saya ngajar agama, saya keliru ngisinya di PPKN dan lain sebagainya. Caranya adalah Bapak Ibu buat tugas ini, tugas itu macam-macam Bapak Ibu. Tugas itu apakah nanti akan ada kuis atau pertanyaan saja atau materi atau tugas selain kuis ya. Kalau kuis itu nanti kita akan dilingkan otomatis ke Google Form. Kalau Bapak Ibu nanti mau membuat Google Form, pilihnya tugas ini. Tapi kalau saya hanya ngasih materi, tidak ada tugas, pilihnya yang ini. Ya. Kalau di dalamnya nanti ada tugas yang harus dikerjakan anak, ibu bapak pilihnya ini. Misalkan saya coba begini ya. Nah, misalkan di sini judul tugasnya apa? Ini saya memposting sekarang. Nggak apa-apa, judul tugasnya misalkan, oh ini kalau memposting nanti ke anak-anak nih ya. Jangan diposting ke anak. Kita sebentar, saya ulang lagi Bapak Ibu, saya tutup dulu. Ini pakai bahasa Indonesia di sini Pak Him, jadi rada beda sama laptop saya. Buat tugas yang tidak tanpa kuis, laporan keberhasilan tugas oke. Kemudian di sini judulnya misalkan KD saya KD 3.1 yang akan saya sampaikan. Tadi materi agama ya, misalkan saya mau memberikan tentang kisah Nabi Musa. Misalkan begitu. Misalkan di KD-nya ini bunyinya ini, nanti disesuaikan dengan materi Bapak Ibu, KD Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, jadi Bu Agi nulis Assalamualaikumnya jangan di judul Bu Agi. Di sini Bu Agi, Assalamualaikum, nyapa anak-anaknya di sini. Bu Agi, ada nggak Bu Agi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bla bla blanya di sini, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar bla 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 di sini semuanya. Kalau sudah, nah anak-anak, sekarang kalian perhatikan video berikut ya. Misalkan Ibu Bapak mau ngasih video. Anak-anak, tolong simak video berikut ya. Kalau sudah kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan, misalkan begitu ya Bapak Ibu, tidak hanya video, tapi nanti apa aja yang akan Ibu Bapak sampaikan ke murid-muridnya dituliskan di sini. Nah kalau sudah Bapak Ibu kan mau ada link video nih, Bu Aki nih yang sering ngasih link video, tapi jangan ditaruh sini, anak nggak bisa buka. Kayak kemarin saat Bu Aki memberikan linknya di sini, muridnya tidak bisa buka. Ibu, saya nggak bisa buka. Ada komen seperti itu. Saya lihat di classroom-nya tadi. Nah, Bu Aki ambilnya di sini, Bu Aki. Kalau videonya itu sudah ada linknya, Bu Aki tinggal taruh link. Misalkan gini, kita cari dulu videonya, boleh seperti ini ya. Sebentar, saya cari videonya dulu. Misalkan dicari video YouTube. Misalkan ini saya mau nyari kisah Nabi Musa tadi kan, saya tentunya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu posting video di Google Classroom, Bapak Ibu dulu tonton videonya sampai habis, jangan sampai nanti salah video dan lain sebagainya ya. Nah ini adalah drive-nya saya coba video misalkan apa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Musa, misalkan begitu ya. Saya akan materi saya tentang ini. Nah, nanti ditonton mana yang pas untuk anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti Ibu Bapak nggak nonton, main posting aja. Ibu buka dulu seperti ini, ambil linknya. Ini kan pasti ke link ya. Ini link di atas ini Bapak Ibu copy. Copy. Ini iklannya saya matikan dulu. Sudah linknya sudah saya copy, sekarang saya kembali ke classroom saya. Nah, sini akan saya masukkan link YouTube-nya. Klik begini, tambahkan link. Tuh, langsung nanti muncul di sini. Anak-anak nanti akan bisa melihat cerita dalam Al-Quran kita kisah Nabi Musa. Nah, kalau sudah misalkan anak nonton berikut, setelah itu, setelah kalian tonton videonya, silakan kerjakan tugas dari Bu Guru atau gini. Apa nih? Jangan lupa, misalkan ya. Jangan lupa
baca materi dari Bu Guru ya, misalkan. Nah, Ibu mau menyampaikan materinya di sini. Ibu punya di laptop materinya misalkan. Ibu mau memberikan ke anak-anak, sebaiknya diberikan dalam bentuk PDF ya, Bapak Ibu. Misalkan ini ada materi lagi yang Ibu akan berikan ke anak-anak, Ibu mau ngambil filenya di laptop Bapak Ibu klik file. Ambil filenya, adanya di mana? Di drive saya apa di browse? Kalau di drive berarti di Google Drive Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti kan memiliki drive masing-masing atau drive-nya Ibu Bapak nanti naruh bikin folder-folder di akun saya ini. Kebetulan akun saya ini benar-benar kosong, makanya saya gunakan Classroom-nya untuk SMK. Nah, ini Bapak Ibu, kita cari dulu file kita yang mau kita masukkan di materi tadi. Misalkan materi pelajaran, hari ini materinya beda ya, tadi Damai Musa nggak apa-apa, anggap aja ini materi PPKN. Saya ambil nilai-nilai Pancasila. Nah, sudah kan? Ini nilai Pancasila udah muncul. Begitu juga nanti saat seandainya nih, Bapak Ibu memberikan tugas, ini kan belum ada tugas, baru materi ya. Sedangkan di sini tadi kita ngambil judul ininya adalah ada tugas. Berarti ada tugas yang harus Bapak Ibu sampaikan ke murid. Misalkan tugasnya Ibu buat dalam bentuk PDF, kebetulan saya sudah nyiapin tugas nih. Saya ambil lagi file. Filenya adanya di drive saya kembali, berarti saya harus browse. Kemudian ini tugas PPKN-nya. Jadi setelah anak itu membaca materi, dia juga mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi ini. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu klik tugaskan, saat ini juga murid akan membaca tugas dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa atur schedule-nya. Ini Bapak Ibu mau ngajarnya kapan? Misalnya saya mengajarnya, saya akan jadwalkan gitu ya. Saya akan jadwalkan bahwa materi ini bisa diakses murid-murid di hari Jumat, tanggal 16. Nah, ini aman Bapak Ibu. Jam berapa anak-anak boleh mengakses materi Bapak Ibu? Misalkan anak-anak bisa mengaksesnya nanti jam 9. Tinggal Bapak Ibu klik jadwalkan. Nah, ada lagi yang lupa saya. Ini kan kalau kayak gini larinya keluar Bapak Ibu, nggak di dalam sini. Padahal Ibu kan mau ngajar di agama. Bisa juga Bapak Ibu edit lagi, boleh seperti ini. Topiknya Bapak Ibu masukkan agama, karena saya mau ngajar agama. Jadwalkan kembali. Pasti dia masuk ke agama sini. Nah, sudah seperti ini saya lupa. Oh iya, ada file lagi yang harus saya lampirkan. Pokoknya sebelum anak-anak baca masih dijadwalkan ataupun anak sudah baca boleh kita edit Bapak Ibu. Boleh diedit-edit, mau ditambahin. Oh ya tadi lupa anak-anak nggak saya ajak berdoa, Ibu tambahin. Nah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya nak, bla 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 begitu ya, diketik-ketik, baru nanti dijadwalkan kembali. Itu cara membuat apa ini folder. Dan kalau bisa Bapak Ibu, Ibu Bapak kasih KD kenapa nanti biar tahu oh KD saya yang belum saya ajarkan yang mana, gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat, ini fisika udah ada isinya, daftar hadir. Nah, Bapak Ibu juga daftar hadir bisa Bapak Ibu taruh di masing-masing seperti ini. Misalkan Bapak Ibu menyiapkan dulu Google Form-nya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ini kira-kira udah jelas belum? Yang untuk memberikan materi ke anak-anak ini? Ada dia di sini. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk memberikan materi dulu ke Google Classroom-nya? Bentar, saya biar melihat Bapak Ibunya nih. Fahim, suara saya terdengar nggak Fahim tadi? Terdengar jelas, Bu. Oh, terdengar. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ada di sini nih. Bu Agi mana Bu Agi? Halo? Halo Bu Agi? Iya, Bu. Udah ini belum Bu? Udah Ya, paham belum cara memposting tugas? Udah, Bu. Udah ya. Jadi nanti Bu Agi misalkan ada kesalahan bisa digini Bu Agi, bisa kita rubah. Misal kayak mana ya? Bu Agi kelas berapa Bu Agi? Kelas 12 Saya ya? Kelas berapa Bu? 12. 12. Ya, kelas 12. 12 coba kita lihat ya di tugas kelasnya. Bu Agi nah ini ya saya ambil ya Bu contoh nih Bu Agi ya. Kalau saya buka ini saya coba edit ya. Ini sudah ada anak yang menyerahkan. Tapi nanti besok-besok kita edit begini Bu. Saya edit. Jadi assalamualaikumnya jangan ditaruh judul Bu Agi. Ini kita pindah dulu aja. Saya cut, saya taruh di sini Bu Agi. Nah ditaruh di dalam. Di judulnya ini adalah apa yang Bapak Ibu Agi ajarkan. Terus linknya ini jangan di sini Bu Agi.
Saya cut lagi, Ibu Aki ambil tambahkan, buka link. Taruh di sini, Bu Aki. Nah, kita lihat. Tuh, anak-anak muncul kan? Menganalisis. Nah, judulnya Ibu misalkan KD-nya itu tentang menganalisis perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi di apotek. Di apotek. Aduh. Kok ini banget ya, laptop saya sekarang kepanasan dan rumah sakit. Jadi di judulnya di sini adalah apa materi Ibu ya? Bentar saya angkat telepon dulu. Halo? Halo Bu. Ya. Ini saya mau antar cat Bu. Langsung ke SD baru Pak. Ini saya udah depan SD-nya Bu. Nah, dari sini ini Bu Aki, misalkan nggak apa-apa, anak-anak sudah mengerjakan, kita klik simpan aja. Simpan. Nah, nanti kan anak tuh, Bu Aki berbeda kan? Nah, ini anak-anak Waalaikumsalam tidak bisa dipencet, Bu. Tuh, Bu Aki. Tidak bisa diklik. Iya Bu, saya udah. Bu Aki ngasih lagi link. Seperti itu ya, Bu Aki. Taruh linknya caranya tadi ya. Kalau misalkan Bu Aki, misalkan ada lagi tambahan apa nih, misalkan saya edit lagi ya. Misalkan di sini Bu Aki mau menambahkan Google Form atau pertanyaan terkait itu, nanti diuji coba aja, jangan di sini deh, nanti ini karena sudah ditugaskan pasti akan kebaca anak-anak. Sekarang yang belum ditugaskan, contoh kita lihat di agama ya. Kita lihat di kelas agama tadi. Ini kan belum ada yang buka dan nanti akan saya hapus hanya untuk latihan saja. Nah, misalkan Bapak Ibu ini padahal di sini ada tugas, benar ya, ngambilnya tugas. Tapi kalau misalkan hanya materi, tidak ada tugas apapun yang anak kerjakan, Bapak Ibu ngambilnya di sini adalah materi. Nah, ambil materi ini, jadi nanti nggak ada penilaian, ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau menilai anak-anak, tugas anak-anak nanti saya ajari. Sekarang ini kalau materi saja ya biasa ya Bapak Ibu, misalkan KD-nya KD 3.2. KD-nya 3.2, misalkan tentang cerita Nabi Adam atau cerita Nabi Isa. Ini laptop saya kepanasan ini. Saya ngetik berkali-kali. Ntar saya pindah ke sini. Cerita. Ya, memang dah, Dek, nge-lag, Dek. Ya udah, ini nge-lag ya Bapak Ibu. Tinggal nanti kita tambahkan materinya. Apakah Bapak Ibu misalkan langsung dari YouTube begini? Kalau mau dari YouTube tinggal cari, misalkan cerita apa? Nabi Isa. Ya, nge-lag Pak Him. Nggak gerak nih, nggak gerak. Jadi Bapak Ibu kalau mau dari YouTube, Bapak Ibu bisa cari materinya di YouTube langsung boleh. Tapi sebaiknya sih dilihat dulu YouTube-nya ya. Jangan main posting apa yang di YouTube. Takutnya ada yang nggak pas gambarnya dan lain sebagainya. Itu cara untuk mencari materi. Misalkan begini lagi Bapak Ibu ini tidak jadi saya buat. Ini kalau udah kayak gini jadi draft, Bapak Ibu bisa hapus ya. Nah, kemudian saya akan buat lagi tugas kuis. Nah, kalau tugas kuis nanti bisa ke Google Form. Nah, misalkan di sini judulnya kuis tentang apa? 3.1 lagi. Atau di depannya mau dikasih judul kuis biar itu membedakan dengan materi. Kuis KD 3.1. Nggak tahu tentang apa, nanti Bapak Ibu tuliskan. Nah, ini blank kuisnya. Apa nih? Google Form-nya, Bapak Ibu begitu klik, nah tinggal ngasih judul, misalnya tentang apa nih? Tentang materi apa Pak? Misalkan tadi apa? PPKN atau apa deh? Ya. Ini karena belum pernah dipakai tuh, ini kan baru email baru ya. PPKN. Nah,
Ini nanti Bapak Ibu kalau mau memberikan pertanyaan ke anak, ya jangan lupa ya anaknya suruh nulis namanya. Nah, nama ini ada dua cara Bapak Ibu. Kalau kita klik nama saja, dia pasti nanti biasanya ke short answer. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya list nama murid, Bapak Ibu buka dulu listnya. Ini ada laporan keuangan, bentar ya. Misalkan Bapak Ibu punya daftar murid. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa nanti anak-anaknya dimasukkan mulai dari nomor absennya sampai anak ini nama anak-anak nanti bisa memilih namanya. Kita copy seperti ini. Kemudian Bapak Ibu buka lagi Google Form-nya, Bapak Ibu taruh di sini, paste, Ctrl V aja tuh ya. Jadi anak-anak nanti saat mengerjakan kuisnya namanya sudah ada di dalam. Kemudian kalau sudah, ini Bapak Ibu klik apa di sininya? Ibu klik wajib diisi. Jadi anak itu wajib menuliskan namanya atau milih namanya yang ada di sini. Kalau kita bebaskan mereka ngetik nama, biasanya ada huruf kecil-kecil, ada yang besar-kecil, ada besar semua. Kalau anak hanya memilih namanya seperti ini pasti bagus nanti hasilnya. Kemudian ini belum pertanyaannya, baru nama, kemudian ditambahkan pertanyaan. Setelah nama, nanti anak mengisi apa? Tanggal, misalkan tanggal ujiannya, tanggal ulangannya ya. Saya pindah lagi, ini ngeribetin ini. Nah, tanggalnya di sini pasti tulisan jawaban singkat dan Ibu Bapak klik wajib diisi. Tanggal ujiannya, tanggal berapa nih? Tanggal. Nah, kalau kita klik tanggal, dia pasti akan muncul bulan, hari, tahun. Ya, ini tanggal berapa nanti ya. Ini formnya juga form tanggal. Kalau sudah kita tambahkan lagi pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau capek mengetik pertanyaan, Bapak Ibu punya pertanyaan di Microsoft Word, misalkan ya. Saya coba cari di sini file apa nih, soal ya. Soal apa saja ya, saya coba cari file. Soal TO apa tryout. Ini apa nih? Misalkan ambil aja ya salah satu soal yang kita punya, misalkan kita ini ada soal, biar Bapak Ibu nanti nggak ngetik satu persatu di Google Form-nya, Bapak Ibu bisa copy paste. Nah, kalau misalkan bahasa Indonesia nih seperti Bu Fajar kan banyak teks-teks seperti ini ya. Nah, dan teks ini biasanya berkaitan dengan ada satu bacaan, ada beberapa soal seperti ini. Bu Fajar nanti tinggal di screenshot dulu atau di apa nih, capture di snipping tool ya. Di snipping tool disimpan, ini mau saya masukkan sebagai gambar nanti. Nah, yang akan saya tuliskan di soalnya itu sebenarnya ini. Kita copy, kita buka lagi di sini. Soalnya makna infeksi pada teks tersebut adalah, nah teksnya kan tadi saya sudah capture ya. Kita cari di laptop kita. Nah, sebentar, nanti akan muncul. Nah, makna infeksi pada teks berikut adalah, nah karena di bawah posisinya ya Ibu Bapak tulisnya berikut. Nah, bisa diganti-ganti begitu ya. Adalah apa? Nah, sekarang jawabannya kan ada 4 tadi ya, A, B, C, D. Kalau bisa Bapak Ibu soal itu Ibu Bapak ke bawah gini ngetiknya. Jadi jangan kanan kiri. Nanti saat kita copy bisa rame-rame ke copy. Ya, misalkan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik copy seperti ini, select atau highlight, Ctrl C, dibuka lagi Google Classroom-nya. Di sini Bapak Ibu paste. Nah, itu kan A, B, C, D. Kuncinya di mana? Kuncinya misalkan tadi saya nggak baca ya, misalkan kuncinya, Bapak Ibu harus buat kunci. Ini wajib dikerjakan oleh anak, kunci jawabannya Ibu setting sekalian, mau dikasih poin berapa, misalkan Ibu mau membuat soalnya itu ada 5 soal, berarti satu soal kunci nilainya 20, biar 100 kan. Nah, 20 poin, misalkan di sini kuncinya A, selesai. Ini soal yang nomor 1. Nomor 2 juga begitu ya. Nomor 2 karena tadi masih berkaitan bacaannya, kalau Bapak Ibu bacaannya itu sama, tetap harus dituliskan di sini Bapak Ibu. Kalau tidak nanti takutnya soal ini diacak, anak-anak akan kebingungan. Ini contoh ya. Tahu-tahu Ibu Bapak nulis seperti ini. Sinonim kata yang bergaris di bawah atau ini nomornya kita ilangin gitu ya, ini juga dihilangin. Tahu-tahu apa? Bu, sinonim bergaris di bawah yang mana, Bu? Nggak ada ini, apalagi diacak kan ini bisa jadi nomor 10, nomor berapa nanti kalau Bapak Ibu acak.
Maka dari itu kalau ada soal, ada bacaan yang sama, tetap bacaannya kita tampilkan lagi. Ini khusus untuk yang bahasa Indonesia nih yang sering seperti ini nih. Nah, kita panggil lagi screenshot kita tadi atau capturean gambar kita. Nah, begitu Bapak Ibu, dari sini ada yang ditanyakan untuk membuat soal Google Form kita combine di Classroom. Kalau nanti ini Bapak Ibu buat ya, Bapak Ibu, anak-anak mengerjakan, itu kita bisa grading otomatis, nggak usah koreksi, dan masuk ke daftar nilai kita. Ya, itu langsung masuk ke daftar nilai. Nanti kalau nggak percaya Bapak Ibu coba. Nah, ada yang ditanyakan dulu nggak? Nih. Saya lanjutkan lagi ya, kalau belum ada yang ditanyakan. Nah, tadi Bapak Ibu sudah membuat soal, sebentar ya. Kembali lagi ke sini. Nah, soal ini udah selesai, anak-anak klik wajib diisi. Bapak Ibu kalau sudah, Bapak Ibu klik setting ya. Di sini Bapak Ibu kalau di Google Form itu Bapak Ibu boleh kasih tema. Maunya ada header-nya lah, ada atasan gambarnya, misalkan mau dikasih header apa di formnya ini biar menarik ya bagi anak-anak, dikasih gambar gitu ya. Kasih header. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu klik setting, setelan ini. Kalau Bapak Ibu ini terchecklist, anak-anak yang tidak memiliki email GSE tidak akan bisa mengerjakan. Hati-hati. Nah, kalau kayak email Gmail Bapak Ibu pribadi itu segala, kalau saya cek kayak kemarin kan, Bu saya nggak bisa ngisi daftar hadir, kenapa saya lupa nggak membuang ininya. Ini kan batasi untuk pengguna dinas. Dinas pendidikan ini hanyalah yang memiliki email GSE. Kalau anak-anak Bapak Ibu ada yang pakai Gmail pribadi, ada email GSE, mendingan kita checklistnya kita buang. Terus kalau saya di kuis biasanya saya selalu checklist ini. Kenapa? Biar anak nggak ngulang-ngulang. Misalkan dia hanya sekali saja bisa mengerjakan soal ini. Takutnya anak ini mengerjakan soal nilainya 40. Kalau nggak Ibu Bapak checklist, dia bisa mengerjakan lagi sampai dia dapat 100. Jadi nanti di spreadsheet Bapak Ibu akan muncul berkali-kali anak itu mengerjakan soal. Kalau saya batasin untuk ulangan, apa segala, saya batasi sekali dia dapat 40, ya itu hasilnya. Nanti kalau mau perbaikan ada remedial. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh nanti di sini kasih pesan konfirmasi. Misalkan di anak setelah mensubmit jawaban ada tulisan terima kasih jawaban Ananda sudah. Aduh, ini setiap saya ngetik nge-lag Pak Him. Ini nge-lag ya, intinya ini untuk konfirmasi saja. Terima kasih jawaban sudah direkam begitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, ini naruhnya di pesan konfirmasi. Kemudian di kuis ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu cek seandainya Bapak Ibu nanti ini membuat kuis, memang ini harus di checklist. Kalau ini tidak di checklist dia tidak jadi kuis ya. Kalau ini memang bukan Google Form untuk isian mencari data anak, ya ini sebagai pertanyaan atau ulangan Bapak Ibu harus checklist jadikan sebagai kuis. Kemudian nanti nilai itu mau dirilis langsung atau Ibu Bapak mau ngecek lagi secara manual. Kalau nanti harapan Bapak Ibu anak-anak setelah mengisi itu langsung dapat nilai, ya ini memang terchecklist. Setelah anak-anak submit akan muncul nilainya dia berapa. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu dalam seandainya Bapak Ibu mau merilis nilai secara langsung, pastikan kunci jawaban yang Ibu buat itu betul. Jangan sampai kuncinya salah, nanti begitu dirilis, apalagi di sini kan muncul nih, responden dapat melihat jawaban yang benar. Misalkan anak-anak jawab A, kuncinya B. Padahal menurut anak-anak A itu yang benar. Nah, itu kan akan menjelekkan Bapak Ibu sendiri. Nah, guru gimana sih? Kok kuncinya B padahal kan jawabannya A? Misalkan hubungan antara kupu-kupu dengan bunga merupakan simbiosis. Nah, itu ada mutualisme, amensalisme, parasitisme, kemudian parasitisme ya. Amen, komen, parasit sama mutualisme. Nah, misalkan A-nya mutualisme tapi bu gurunya keliru komensalisme. Berarti kan nanti anak Bu kan salah Bu. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak pingin anak-anak tahu jawaban benernya apa, di-uncheck saja. Kalau pertanyaan tak terjawab nggak apa-apa, anak-anak bisa lihat. Saya submit pertanyaannya belum saya jawab, mana ini muncul juga nggak apa-apa. Nilai per poin, per item. Mau dimunculin boleh, nggak boleh. Nah ini ya kalau memang dirasa Bapak Ibu kunci jawabannya itu sudah tepat betul, Bapak Ibu boleh rilis nilai langsung setelah anak mengerjakan form. Baru Bapak Ibu klik simpan. Nah, untuk memberikan share ke anak, caranya bagaimana? Ya kalau tadi kan saya makanya Google Classroom, juga otomatis anak saat membuka Google Classroom bisa mengerjakan soal. Kecuali kuis ini terpisah dari Classroom. Berdiri sendiri juga bisa Bapak Ibu, nanti saya demokan.
Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu keluar saja dari classroom-nya. Nah, ini kuis ini intinya sudah otomatis tersimpan. Ini Bapak Ibu lihat, di sini ada checklist biru pengimportan nilai. Bapak Ibu nanti saat anak-anak mengerjakan, itu otomatis nilainya masuk di classroom Bapak Ibu ya. Ini saya nggak tulis tugaskan, saya nggak tulis tugaskan, kalau tugaskan nanti masuk ke email apa ke grup anak-anak. Nanti kita hapus ulang apa yang saya demokan biar nggak masuk anak-anak. Saya bikin ini tanggal besok, nanti kita hapus kembali. Nah, sudah saya jadwalkan seperti ini, misalkan di agama ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ini kan harusnya materi agama ya, misal ya, saya kok naruhnya di luar. Boleh Bapak Ibu caranya dengan cara seperti ini, Bapak Ibu edit, topiknya dipindah, topiknya Ibu pindah kemana, mapel apa ini, atau caranya, misalkan Ibu Bapak nggak mau seperti itu. Halo, siapa ini Pak Him? Caranya adalah Bapak Ibu tarik aja ke dalam sini. Nah, ditarik. Set, mau dibawa. Tuh, kita tarik ya. Jadi masuk di dalam kuisnya agama. Coba kita cek lagi kelas 10A, tugas kelas masuk ke dalam kuis agama. Jadi agama ini ada kuis, ada kisah Nabi. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kira-kira udah paham belum Bapak Ibu? Kalau saya sih sudah sih, Bu. Ya, kalau Bapak. Nah, ini Ya. nilai ini grading ini saya kalau lihat ini Bapak Ibu belum karena belum ada muridnya ya di kelas 10, jadi kita belum lihat. Sebentar saya mau lihat kelas yang lain. Kelas 12A, apakah ada guru yang sudah menilai? Nah, di sini Bapak Ibu, saya bisa melihat anak-anak siapa yang belum mengerjakan ini. Kayak contohnya ini pertemuan hari pertama PKK ya. Di sini yang sudah mengerjakan yang hijau-hijau ini Bapak Ibu. Yang merah ini belum submit tugas. Nah, yang ini sudah nyerahkan Ibu Bapak belum nilai. Ini yang sudah menilai adalah ini nih, materi apa ini? Menganalisis ini punya siapa ini? Perencanaan dan produksi massal. Ini punya Bu Agi sudah dinilai nih. Ya Bu Agi ya nih. Kayaknya Bu Agi deh nih. Ini Iya, sudah Bu. ini sudah dinilai sama Bu Agi, ini masih belum. Ini ada berapa anak yang merah-merah ini belum mengerjakan. Nah, kayak gini kan enak Bapak Ibu. Nanti kalau di terakhir kita bisa download nilai anak. Jadi Bapak Ibu bisa saling melihat mapel yang lain nggak apa-apa. Nanti yang penting Bapak Ibu tahu ini judulnya ini menganalisis ini punya saya. Kasih kalau bisa dikasih KD-nya juga nggak apa-apa Bu Agi. Ini KD keberapa di judul materinya tadi. Biar nanti saat dinilai sini muncul KD 3.1 judulnya menganalisis ini punya nilai-nilai saya. Nah, daftar hadir kalau bisa ini punya siapa nih? Mohon daftar hadir jangan ditaruh di tugas yang dinilai. Jadi iya, saya Bu. bisa, nanti ditaruh materi aja Bu Zulfa. Jadi gini Bu Zulfa, nggak apa-apa nanti biar nggak muncul daftar hadir kan nggak kita nilai ya. Jadi nanti saat Bu Zulfa mau membuat daftar hadir, Bu Zulfa boleh nih misalkan materinya mapelnya apa Bu Zulfa? Ilmu resep. Ilmu resep ya, di ilmu resep. Nah, praktek resep juga boleh tuh. Ya, mana aja. boleh. Ya. Nah, di daftar hadir ini kalau saya lihat Ibu memposting masuknya ke pertanyaan soalnya Bu. Oh iya, jangan di pertanyaan ya. Jadi iya. nanti masuknya di ini aja. Ibu kalau mau membuat tugas ini, sebentar saya ulang lagi. Masuknya, ngambilnya adalah di tugas ini, buat ini Ibu pilih materi aja. Jadi nggak akan iya, di materi aja, kemudian tinggal ngambil ini. Misalkan di sini daftar hadir ilmu resep tanggal ya, ilmu resep tanggal. Kalau saya itu bulanan, tapi nanti bisa tiap hari kita munculin ke anak. Nanti saya ajarin besok deh. Saya kalau daftar hadir enaknya dibikin di Google Form apa di ini langsung di Google ya Bu? Form, Pak. Jadi kayak gini. Di saya kan saya udah bikin tuh di Google Form. Sebentar saya bukain form saya ya Pak. Saya harus buka. Mohon izin Bu Asmaul. Ya, Ibu. Kalau di materi, apakah anak-anak bisa ini? Bisa terlihat yang absen atau enggak? Bisa. Nanti gini, makanya saya tunjukin punya saya nih ya. Saya tunjukin dulu drive saya. Sebentar. Nanti saya selalu masukkan atau di dalam satu. Kalau saya sih biasanya masukkannya gini Bu. Bentar saya tunjukin classroom saya sebentar. Classroom ini punya siapa? Punya bukan saya harus pindah lagi ke ini. Sebentar ya.
Ini juga lupa password ini pasti kayaknya nih saya. Gara-gara kemarin semua guru SD baru itu ngakses ini saya karena kemarin dipakai untuk ini kayaknya salah nih. Oh, kan salah apa ya passwordnya ya? Aduh, buka lagi ada nggak di sini? Setiap ini harus ngeriset. Asmaul, ini Safira di sini. Coba bener nggak? Mudah-mudahan betul. Gonta-ganti bener, Pak. Aduh, gonta-ganti password, muter-muter. Nah, ini contoh nih Bu Rate, nanti saya tunjukin seperti apa daftar hadirnya. Nah, pertama kita lihat di classroom-nya. Kalau saya sih nggak di materi, nggak di ini, tapi langsung di penugasan gini Bu Rate. Di classroom, ya. Nanti kita bikin di classroom saya, memang karena saya satu kelas saya pegang sendiri, jadi ada folder namanya nanti daftar hadir. Ya, ada daftar hadir sini tanggal 13 Juli gitu-gitu. Nanti muncul 14 Juli, 15 Juli. Nah, file daftar hadir yang saya gunakan itu modelnya sebentar sini ya. Ini My Drive. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Classroom. Daftar hadir. Saya ambil yang dulu aja yang sudah ada, yang sudah formnya sudah saya misal ambil aja salah satu bulan ya, misalkan di bulan Maret. Nah, ini saya bikin form seperti ini Pak Him. Form saya itu simple, hanya nama murid, mereka milih nanti. Kemudian dia, kalau kita tampilannya seperti ini, sebentar saya preview ya. Tampilannya hanya nama murid, mereka milih nama seperti yang saya buatkan tadi ya, membuat namanya anak tinggal milih, kemudian keterangannya dia hadir apa tidak, tanggalnya, bulan, hari, tahun, kemudian anak submit. Nah, ini tampilannya, kemudian kita lihat seperti apa spreadsheet-nya. Saya lihat di spreadsheet-nya dulu. Tampilan di spreadsheet-nya itu seperti ini Bu Rate. Ini ada beberapa halaman, memang rada ribet di sini sih. Bentar, Pak. Ya, nggak muncul yang paling bawah. Saya kecilin dulu, view, zoom out. Ini, rekap. Nah, ini ada rekap. Ini ngelink ke rekap. Nah, ngelink siapa yang izin, siapa ini otomatis dari respon anak yang dikirim anak tadi. Ini saya bikin 1 bulan, Pak. Makanya di sini ada tanggal 3 bulan 1, 4 bulan 1. Tapi tiap hari saya munculkan di dalam classroom-nya itu seolah-olah tiap hari ada ini, padahal link-nya itu link yang sama. Nah, begitu. Tapi di sini nanti ada rekap siapa yang hadir, siapa yang enggak, otomatis saya enggak pernah ini sendiri nge-link dari sini. Kemudian ini tanggal yang merah-merah ini tanggal merah mungkin, yang ini adalah Sabtu Minggu. Begitu. Tapi ini memang sedikit ribet, cuman saya bikin sekali untuk 1 bulan gitu Pak Him. Mungkin nanti kalau ketemu Pak Him bisa, atau Bapak copy form saya sama pelajari ininya, spreadsheet-nya. Saya udah Bu, kalau yang bikin seperti ini untuk absennya di Google Form. Alhamdulillah, nah kayak gitu. Saya pakai Google Form supaya lebih enak. Gitu. Iya, gitu sih berarti. Jadi saya, saya tadi belum nampilin seperti apa di kelas yang kemarin. Intinya kalau saya, karena saya kelasnya sendiri daftar hadir saya pisahin, tapi nanti kalau Bapak Ibu mau dilingkan ke assignment Bapak Ibu, ya nggak apa-apa, di situ ada daftar hadir, ada apa lagi tadi, tapi kan nggak untuk dinilai. Atau dibikin di materi juga nggak bingungin kok Bu Rate, materi yang penting judulnya daftar hadir, di materinya itu judul atasnya dikasih judul daftar hadir tanggal, gitu. Soalnya kalau tugas nanti masuk ke penilaian. Ada, atau kalau tugas tapi tidak dinilai juga bisa sih, di setting penugasan tapi tidak dinilai. Kalau Bapak Ibu kan rata-rata di situ ada pilihan ya, mau dinilai AA dengan poin 100 apa tidak nih, sebentar. Iya Bu Asmaul, kebetulan saya menggunakan itu. Jadi kalau membuat daftar hadir atau presensi, saya masuknya ke pertanyaan. Tapi di paling kanan saya tulis tidak dinilai. Nah, boleh juga seperti itu Bu Zulfa ya. Pertanyaan boleh, yang penting tidak dinilai juga Bu. Tidak dinilai. Biar Saya juga tidak di situ nanti kan anak-anak tinggal ngeklik Bu, hadir, kita memberikan opsi hadir, sakit, izin. Iya, saya juga gitu Bu. Jadi tadi keterangan hasil akhirnya itu cuma centang doang, jadi nggak ada nilai. Jadi saya bisa lihat yang centang. Betul. Oh, ya.
Tapi setiap mapel, pada saat kita selesai mengajar, kita juga tahu jadinya Bu, siapa yang ini langsung kelihatan kan, gitu. Oh ya, ya boleh. Nggak apa-apa, Bu, langsung jadi di situ. tetap di situ. Ya nggak apa-apa. Yang penting tidak dinilai aja. Tapi itunya. jangan lupa Bu Zulfa masuknya ke topik masing-masing ya. Iya. Siap ya, Bu. Siap, Bu. Topiknya ke masing-masing mapel. Siap. Nanti absen siapa aja ya, Bu? Iya. Takutnya nanti nyasar ke Iya, mapel ya yang itu lain. tadi topik kita dalam mapel masing-masing dan jangan sampai mendelete punya orang lain ya. Nanti ke delete kan repot. Nah, itu Bapak Ibu kalau saya lihat hari ini itu jadwalnya di kelas berapa aja ya? Hari ini. Kelas yang apa nih, Bu Bapak Ibu kalau ngelihat hari ini itu kok masih banyak yang kosong gitu. Pak itu masih sakit ya, Bu? Pak siapa? Pak Arjosari, Pak Arjosari. Pak Farudin. Pak Farudin. Kayaknya masih, Bu. Masih sakit ya, kelas 12 Belum, ini belum karena memang aktif. belum kali ya. Bapak Ibu jadi kalau mau membuat ini tidak nunggu misalkan besok saya ngajar baru ngisi di classroom-nya, nggak usah, nggak apa-apa. Misalkan hari ini saya mau buat seminggu gitu ya, yang penting dijadwalkannya untuk tanggal berapa begitu. Jadi kan nggak perlu kita setiap hari berkadang, yang penting kita ini besok tanggal sekian, ini materinya tanggal sekian, dijadwalkan aja modelnya. Seperti yang matematika yang Bu Rate itu kan dijadwalkan warnanya abu-abu ya, kalau masih dijadwalkan. Gitu. Ada lagi. Saya buat begitu Bu As karena saya khawatir saya lupa namanya kita repot. Takutnya Takut saya lupa, lagi pusing atau lagi apa lupa nggak menyiapkan jadwal. Ini Pak Zul juga masih salah loh Pak. Iya Pak Zul masih salah ini dalam memberikan link YouTube-nya Pak. Pak siapa nih? Pak Himawan. Pak Zul nggak ada hari ini? Pak Zul tadi katanya bisa aktifnya nanti jam 12:30. Nanti mungkin Bapak jelasin lagi kalau diaktif ini Pak. Ini kan saya record Bu, nanti saya share aja nanti. Oke, siap. Ini ya, saya coba tunjukin nggak apa-apa punya Pak Zul, ini kan pembelajaran semuanya bagi kita, sama-sama kita belajar di sini. Bukan berarti ini contoh mungkin nih nanti disampaikan aja ke Pak Zul Pak di dalam petunjuknya, mungkin judulnya ya KD-nya berapa 31 dasar-dasar Microsoft Office Excel. Memang di PKK ada materi Excel ya, mudah-mudahan sih ada, saya belum lihat nih di KD-nya. Kemudian, nah ini Pak Zul ditulis 100 poin, berarti nanti akan ada nilai gitu kan. Nah ini nulisnya di mana nih Pak Zul membuatnya? Ini di tugas, bentar, saya buat lagi, lihat, klik lagi ya. 12A PKK. Nah ini ya Pak, punya Pak Zul ya. Ya Bu, itu Ibu. Ini kita lihat tugasnya. Kita lihat petunjuk pengisiannya, Pak Zul sudah bla bla bla. Nah, ini YouTube-nya jangan ditaruh di tengah-tengah. YouTube-nya kayak yang saya ajarkan tadi ya, ditambahkan link begitu. Ini tapi bentuknya apa ya? Kayaknya kok tugas tapi kok nggak ada link di bawah ya? Oh, pilihnya salah ya. Mungkin nanti disampaikan ke Pak Zul bahwa dalam membuat ini, contoh ya, ke 12A lagi, saya ke kelasnya Pak Zul lagi. Nah, saat membuat tugas, ini pilihnya ini adalah bentar. Kita pilihnya penuh tugas. Buat ini pilihnya mau tugas apa tugas. Nah, kalau mau tugas ini banyak pilihan link di bawahnya nih, kan ada tambahkan link. Apakah mau YouTube ataukah file atau apa ada di sini. Ya. Kalau saya lihat tadi Pak Zul ini pakai apa Pak? Kok nggak muncul apa nih? Nggak muncul link-linknya. Ini kan materi. Kalau kimia farmasi ini materi. Kalau bentuknya seperti ini. Kalau ini harusnya ada penugasan sih. Tapi kalau nggak di bawah tidak ada link. Nggak ada muncul. Kalau kita mau coba sebentar saya coba edit tugas, muncul nggak? Ada Bu, di saya ngelihat ke tugasnya Pak Zul ini diedit. Itu emang di linknya ada di bawah itu. Cuman nggak dipakai sama Pak Zul. Pak Zul itu ngisinya juga di tugas ini kok. Jadi ini harusnya diedit. Di sini ininya linknya ini harusnya di-cut, jangan ditaruh sini. Boleh di juga bawah. di situ ada, di sini ditambahkan lagi biar anak-anak mudah. Tambahkan, nah link. Nah nanti di sini ya Pak Zul ditambahkan link, jadi anak-anak juga melihatnya tuh lebih mudah kan? Ya, ini nggak apa-apa saya edit seperti ini aja nanti biar Pak Zul mungkin bisa melihat rekamannya.
Save sudah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ya kan muncul ini ya. Begitu sih, itu aja mungkin, apalagi ya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau interaktif lagi, cuman saya ini nggak mau membebani Bapak Ibu, ini aja sudah ribet. Saya pakai Nearpod ya, nanti ke depan kita mau belajar Nearpod bareng-bareng. Sekarang kita di Classroom dulu aja lah yang simple. Nanti ke Nearpod itu nanti bisa saat Bapak Ibu meet dengan murid, bisa apa presentasi online, bisa gamenya online dengan murid, jadi murid akan lebih interaktif mengajarnya, tidak hanya Classroom, buka Classroom, dan mohon nanti yang ada tugas-tugas ini tetap ada nilainya dinilai ya. Ini kelas 10 karena masih MPLS, mungkin Pak Him besok di Bapak invite ya anak-anak dikasih kode kelasnya ini. Ya Bu, tadi juga sudah diinfokan, kayaknya hari Rabu nanti dikasih. Oh ya, baik. Itu sudah. Kemudian Bapak Ibu kalau misalkan nggak pingin anak-anaknya ngetik macam-macam, ini kan nanti bisa aja anak ngetik-ngetik di sini. Ibu tugasnya mana gitu kan, nggak enak ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau, yang boleh mengisi di sini yang di depan ini hanya guru-guru, caranya ini kita setting. Kita setting seperti ini, kemudian di sini Bapak Ibu lihat forum. Forum ini siswa dapat memposting, ini kita tutup. Siswa hanya pengajar yang dapat memposting. Nah, jadi guru-guru aja yang bisa, misalkan kayak tadi buat Aki memberikan materi daftar hadir langsung ke link ke depan itu ya Bapak Ibu. Kalau di sini kita tidak setting ini, murid bisa nulis macam-macam. Soalnya pernah waktu itu pengawas lagi supervisi dan masuk classroom gitu, di sini murid, Ibu, saya udah ngumpulin berapa tugas kok nggak dinilai. Lah muncul di sini kan pengawas lihat. Nah, muridnya penugasan nggak pernah dinilai sama gurunya. Nah, ini mumpung belum anak-anak belum join, bahaya. Ini anak-anak jangan sampai memposting macam-macam. Hanya pengajar saja. Jadi aman Bapak Ibu di sini. Saya simpan. Kemudian di kelas 11 juga begitu. Belum ada yang nulis kayaknya anak-anak kan. Ini Pak Izul doang, gurunya doang kok tuh. Anak-anak nggak ada yang berani nulis di forum. Tapi nggak apa-apa, lebih amannya. Kayaknya udah ada yang pernah saya. Belum saya rubah. Nah, ini kita simpan biar anak-anak nggak nulis. Ini mungkin anak-anak kita nggak ya. Kalau anak-anak yang iseng nulis macam-macam di sini nggak enak kita. Sebelumnya sih sudah pernah saya sampaikan Bu, kalau misalkan ada pertanyaan atau apa langsung di chat di bawahnya, di komentar. Chat, di ini ya. Di komentar. Nanti gini. Terus ini Bapak Ibu cara menilai, saya juga mau ajarkan ini sebentar lupa, saya mau mengajarkan cara menilai. Bentar Pak, nanti ini dilanjutin ya Pak, baru kelas berapa nih? Kelas 12A, tinggal 12B sekalian deh. Sekalian habis ini saya cara menilai tugas anak dan cara Bapak Ibu nanti memberikan komentar. Ini biar gak lupa, takutnya nanti murid-murid kita iseng. Nah, sudah saya setting semuanya. Sekarang bagaimana cara kita ngoreksi kerjaan murid? Mana yang ada ini video, kita lihat tugas yang harus ada dikoreksi. Misalkan tugasnya Bu Agi aja ya, Bu Agi, izin Bu Agi. Ini yang ada tugas ini ya Bu. Ini ada nggak gambar LSPN? Punya saya Bu, nggak ada Bu, materi itu. Materi doang sini. Yang ada tugas, ini PPK, ini punya Pak Zul. Saya belum ada ngasih tugas soalnya. Ini nih, ini manajemen farmasi. Saya edit dulu Bu Agi, kayaknya salah ini nih. Lihat tugas. Saya edit sebentar ya Bu Agi. Ini posisinya salah naruh Bu Agi. Saya edit. Nah, ini judul tugasnya aja Bu Agi. Saya cut lagi, saya pindah ke sini. Link YouTube-nya sudah benar, pelayanan farmasi. Di sini adalah judulnya ya. Nanti kita lihat cara ngoreksinya. Pelayanan farmasi. Gimana sih ini saya nih? Menganalisis perbekalan farmasi. Judul ininya menganalisis. Gimana Pak? Itu kok jelek banget ini. Tuh, mulai nge-lag deh. Pakai ketik sebentar aja. Nanti dibetulin lagi. Nanti kita betulin judulnya karena error. Maaf Bu, jaringan saya jelek, hitam semua videonya. Oh gitu. Pak Him, video saya terlihat nggak Bu Pak Him? Kenapa Ibu? Terlihat nggak video saya?
terlihat jelas, Bu. Oh, jaringannya Bu Agi. Iya. Apotek dan rumah sakit. Saya ganti aja Bu Agi sebentar. Rumah sakit. Nah, misal Bu Agi mau menilai tugas murid-murid yang sudah disubmit. Nah, mau menilai tugas murid yang disubmit, kita lihat nih anak-anak udah ada yang submit tugas belum, kita cek dulu ya. Tugas siswa. Nah, ini ada 10 yang udah menyerahkan, misalkan si Feby ini. Kita buka dulu nih. Feby lagi mengerjakan, misalkan Bu Agi ada yang salah nih dari Feby, sebentar ya. Cara mengoreksinya begini. Nah, misalkan ini harusnya bukan perencanaan, misalkan ya. Misalkan pencernaan. Ibu highlight seperti ini, klik. Nah, bukan perencanaan, Nak, tapi pencernaan, misal gitu ya. Ini hanya contoh, Bu. Tapi hati-hati nanti jangan dikirim, ini murid pasti terima. Bukan perencanaan, tapi pokoknya Ibu ngetik lah apa-apa, terus klik komentar, ini pasti akan dibaca anak. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita, jadi saya ulang kembali cara memberikan komentar, ini ada tanda plus, mana yang mau Bapak Ibu komentarin, misalkan tulisan ini judulnya salah atau apa, Ibu highlight seperti ini, nanti komentar ini akan ngelink ke sana. Kita komentar, pasti anak itu muncul di Google Classroom anak itu seperti itu. Atau Bapak Ibu, misalkan ini sudah bagus semua, tapi mau memberikan komentarnya di sini. Nah, lain kali kalau menggambar jangan menggunakan pensil ya, misalkan baru Ibu posting, nanti anak akan membaca. Ini komentar secara keseluruhan, tapi kalau Ibu mau ngoreksi satu persatu, kayak saya tugas PPKN ya, ini saya lihat mungkin kemarin saya ngasih tugas murid PPKN, karena baru kemarin, classwork PPKN. Nah, ini kan saya memberikan nih, ada anak baru mengirimkan 2 nih. Ini view assignment, kita lihat dulu assignment-nya. Ini instruction yang saya berikan ke murid-murid, kita lihat instruction-nya seperti apa. Nah, mulai ini KD-nya mengidentifikasi nilai Pancasila, kemudian ini bla 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 blanya, kemudian ini materi videonya, kemudian saya kasih PDF, saya kasih tugas dalam bentuk PDF. Kita lihat kerjaan murid. Nah, murid ini yang sudah saya graded, sudah saya nilai 27 orang, 3 belum mengerjakan, 2 mengumpulkan. Misal yang nilainya yang enggak 100 mana? Yang nilai, saya cari yang nilainya 86. Kata ya Rizky. Nah, kita lihat ya, anak ini salahnya di mana. Saya dalam memberikan penilaian itu, saya kasih komentarnya dengan highlight aja. Nih, 3 ini bukan A. 3 jawabnya C ya, Nak. Nah, bisa itu anak akan membaca langsung. Ya. Jadi, Bapak Ibu mana yang mau dikomentari, apakah nomor 6-nya, misalkan atau yang mana gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu posting nanti. Itu sih untuk Google Classroom untuk memberikan penilaiannya. Nah, ini kalau kita lihat di kerjaan siswa ini sudah saya nilai semua. Ini anak yang mengumpulkan, 2 orang baru mengumpulkan belum dinilai. Ini 3 anak yang belum mengerjakan. Itu akan terlihat semua Bapak Ibu. Dan di grade sini, kalau mau melihat secara keseluruhan nanti adanya di grade sini. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. 31 mapel apa, ini dia sudah mengerjakan tapi belum saya nilai. Kalau ada isu ini belum menyerahkan sama sekali. Dan ini kenapa nggak muncul merah? Karena saya nggak kasih due date. Ini di hari-hari pertama ini belum saya kasih. Ini tugas terakhir kapan? Kalau tadi Bu Agi kan sudah merah. Merah itu anak-anak udah telat mengerjakan tugas. Kalau saya PJJ ini jarang memberikan due date karena kondisi handphone kadang-kadang masih bergantian. Jadi ya sudahlah apa ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau memberikan tugasnya ini ada due date-nya, ya Bapak Ibu di instruction-nya disampaikan ya. Di sini ada due date-nya, ini kan saya nggak kasih. Bapak Ibu boleh due date-nya ini tanggal berapa anak terakhir mengerjakan. Misalkan kita batasin di tanggal besok gitu ya. Anak-anak lewat dari tanggal 15, dia nanti akan merah di penilaiannya. Berarti ketahuan bahwa anak ini tidak disiplin. Bagusnya untuk melihat sikap anak juga bisa, sikap kedisiplinan anak juga bisa kita panggil due date. Cuman dalam memberikan due date jangan terlalu mepet. Misalkan hari ini Bapak memberikan tugas, malam sudah harus due date-nya hari ini juga, jangan ya. Mungkin besok atau lusa. Karena PJJ ini kita nggak tahu kondisi perangkat anak-anak. Gitu ya. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Mengenai due date-nya Bu, kan udah disepakati dari tahun lalu ya Bu ya. Kalau tuh jadi jam 12 malam hari itu juga. Jadi saya due Ibu 12 malam juga. Nah, ini Ibu ini kan kelas baru lagi nih. Kesepakatan itu kan kesepakatan tahun lalu.
Nah, kalau bisa wali kelas itu memberikan sosialisasi ke murid-murid sebelum pembelajaran, atau mungkin kalau udah telat nggak apa-apa, besok itu mengadakan Google Meet. Nah, kesepakatan tugas atau guru masing-masing, gimana nih tugas kira-kira kalau Bu Ibu ngasih sekarang jam 12 malam, due date-nya kira-kira keberatan nggak kalian? Ya, kita ini Bu sambil sebenarnya harus ada asesmen diagnostik sih Bapak Ibu. Asesmen diagnostik itu tidak hanya kognitif saja, tapi yang non kognitifnya seperti apa perangkatnya murid-murid ini? Apakah semuanya sudah memiliki gawai masing-masing? Apakah ini jaringannya mereka menggunakan WiFi atau pakai data? Itu juga menjadi pertimbangan kita dalam memberikan mensubmit tugas kapan terakhir. Itu Bu Agi. Jadi nanti mungkin disampaikan lagi ke murid-murid, kira-kira keberatan nggak anak-anak? Kalau soalnya kan guru sehari itu ada berapa guru gitu ya Bu Agi? Kalau semua guru memberikan due date-nya seperti Bu Agi jam 12 malam, takutnya anak-anak juga repot ngerjakannya takutnya ribet gitu loh. Yang jelas nanti gitu ya, dikomunikasikan aja dengan murid-murid dan juga Bapak Ibu wali kelas. Ya baik Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu Asmaul, Ya, saya mau Bu Anda. tanya. Ya, jadi tadi saya Google Meet dengan anak-anak. Nah, waktu saya lihat di grup itu ada di bawah kode kelas, tapi di tampilan saya di bawah kode kelas itu tidak ada untuk undangan Google Meet, gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Jadi tadi saya coba bikin sendiri, kemudian saya share. Nggak apa-apa. Jadi gini Bu Anda, ya sama-sama. Ini kan ada link Meet seperti ini ya. Nah, tapi nggak ada di saya Bu. Kalau Ibu yang digunakan emailnya adalah emailnya bukan email Google Suite for Education. Kita lihat di sini siapa aja yang menggunakan Google. Saya lihat ya guru-guru kita dulu. Guru-guru SMK kita yang menggunakan G Suite for Education justru nanti akan muncul itu Bu. Nih yang menggunakan G Suite itu siapa di sini? Yang menggunakan kayaknya hanya Bu Winda kok kemarin. Bu Winda sama siapa ya Bu Winda? Yang lainnya. Saya pakai Bu. G Suite pakai yang G. Pakai G Suite ya? Kalau pakai Ya, G yang Suite muncul ya Bu? 6976. Pasti muncul kan di ujungnya muncul kan ya? Ya, saya Meet di kelasnya ada Meet. Jadi otomatis masuk. Nah, itu Bapak Ibu kalau yang membedakan antara yang mau menggunakan email biasa pasti ini nggak muncul, tapi kalau pakai Google Suite for Education pasti muncul. Tapi kalau siswa mau email biasa atau GSE dia akan muncul. Tapi kalau siswa yang email biasanya nggak muncul, Ibu Bapak bisa kopikan link ini diberikan ke anak-anak. Tapi seandainya Ibu mau buat sendiri, bisa-bisa aja, cuman nggak bisa record. Kalau Ibu mau ngerekam nggak bisa. Kalau pakai Google Suite for Education ini kita bisa record, kita bisa rekam. Dan enaknya kalau kita mau masuk kelas Ibu, kita tahu. Tadi saya sempat sih dari pagi saya nyalakan ini saya Google Meet ini saya nyalakan, tapi saya memang nggak aktifkan kamera dan lain sebagainya. Belum ada kelas yang masuk sih. Saya dari pagi saya nyalakan di kelas berapa tadi? Lupa saya. Saya pas tadi ada saat saya ngisi MPLS dengan Bu Fajar tadi sempat saya nyalakan. Nah, itu gimana ya Bu Asmaul ya biar ada tampilan di saya. Bu Wanda, nanti ya, beri ke saya nama lengkap Ibu ya. Nanti saya akan coba. Baik, Bu. Saya akan coba gini, melihat guru SMK yang nggak menggunakan akun G Suite-nya, nanti akan saya replace ke Ibu. Dan saya bisa lihat nih, siapa yang nggak mau menggunakan, saya akan ubah namanya ke Ibu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu Asmaul. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Soalnya itu lumayan sih Bu Anda di dalam Google Drive-nya benar-benar unlimited. Kalau Bapak nyimpan apa saja di situ, unlimited. Coba saya perhati, Bapak bisa lihat ya. Belum. Kenapa nih? Iya Bu. Saya tunjukkan. Ya udah. Vanessa kenapa? Ini ya, storage saya ini kan email G Suite nih saya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tuh. asmaul.edu.jakarta.go.id. Kalau Bapak Ibu lihat ini saya sudah menggunakan berapa? 37,39 GB. Dan ini mau 100 GB, mau berapa 1 tera pun nggak masalah. Tapi kalau email pribadi saya hanya 15 GB. Bapak Ibu perhatikan nanti di email masing-masing, storage Bapak Ibu paling besar itu adalah 15 GB. Kecuali Bapak Ibu beli. Kalau ini kan gratis ya. Dari Google Suite ini
Bapak Ibu mau nyimpan apa saja di drive Bapak Ibu silahkan. Kemudian Bapak Ibu mau diwarnain, ini foldernya ini saya kasih warna, tinggal Bapak Ibu kasih color untuk biar eye catching. Misalkan saat saya buka merah ini e-rapor, itu bisa diganti-ganti warna. Gitu Bu. Kemudian untuk memberikan link akses sudah ini ya, nanti saya kasih video saya terkait ini deh. Video terkait penggunaan Google Drive dulu. Kalau yang lain-lain saya nggak pernah bikin video lagi. Itu Bu Wanda. Ada lagi Bu Bapak? Halo, sudah? Kalau sudah mungkin kita akhiri ya Pak Himawan ya. Ya Bu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan ya silahkan nanti Bu, perlu kita ini lagi, kalau kita nganggur nanti kita sambil sharing lagi gitu. Masalah apa dan nanti ya seperti apa administrasi, kemudian jurnal ya Bapak Ibu ya, mungkin harus memiliki jurnal biar nanti kita ngajarnya itu hari ini saya ngajar ini loh di materi ini. Jadi karena Bapak Ibu kan ngajar di banyak kelas nih, takut saya nanti bingung, saya kemarin kelas 10 apa, jangan sampai inget-inget, kita tulis di jurnal. Dan kalau Bapak Ibu punya jurnal nanti enak. Oh ini saya sudah ulangan, oh ini belum, oh ini jadi gampang kontrolnya. Begitu Pak Him, saya kira dari saya cukup sekian Pak Him karena Bapak Ibu sudah nggak ada. Ya, terima kasih Bu Asmaul. Ya Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti ini recordnya saya share di grup ya Bu ya. Boleh Pak, walaupun nggak bagus ya. Biar yang belum ngikut bisa paham nanti. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak Him, saya izin.